saat orang lain masih berpikir keras untuk menangani drum minyak bekas. Pakistan tidak hanya bisa mengolahnya menjadi pipa besi, bahkan bisa membuat panci besar yang kokoh. Ini benar-benar mencapai puncak seni mengubah sampah menjadi barang berharga. Misalnya, untuk drum minyak besar yang didaur ulang secara massal ini, para pekerja pertama-tama harus memotongnya dari samping dengan alat pemotong. Menggunakan cara yang memakan waktu dan tenaga ini adalah karena drum masih menyisakan bahan yang mudah terbakar. Jadi dengan tidak menggunakan mesin pemotong, kita bisa menghindari kecelakaan. Setelah besi yang terpisah diinjak secara manual untuk meratakannya, bagian yang menonjol juga perlu disesuaikan dengan palu. Tapi jelas, badan drum hanya merupakan bahan baku untuk membuat pipa besi. Agar bisa membuat panci besar yang kokoh, setiap tutup bawah drum harus dilepas dengan hati-hati. Dan inilah bahan baku untuk panci besar tersebut. Setelah drum minyak dipisahkan menjadi dua jenis lembaran besi, langkah selanjutnya adalah membentuk lembaran besi dari badan drum yang telah terpisah menggunakan mesin penggulung besar mereka, sehingga lembaran besi yang mengalami deformasi lokal bisa menjadi lebih rata. Cat pada drum minyak mempengaruhi produksi pipa besi. Pekerja merendam lembaran besi dalam asam oksalat, memanaskan untuk mempercepat proses. Setelah bersih, lembaran dipotong sesuai diameter pipa. Dengan cara ini, reaksi kimia dapat menghilangkan minyak dan gas. Tetapi mengingat bahwa kecepatan penghilangan cat pada suhu kamar terlalu lambat, mereka juga akan memanaskan kolam reaksi. Suhu tinggi dapat membuat sisa cat cepat melunak, hingga menghasilkan lembaran besi yang bersih dan rapi. Setelah sisa asam oksalat dicuci bersih, lembaran besi yang sudah kering perlu dipotong menjadi strip menggunakan mesin pemotong longitudinal, dan lebar potongannya tergantung pada diameter pipa besi. Bagaimanapun, satu drum besi bisa menghasilkan banyak pipa, tapi karena setiap lembaran besi dipotong menjadi bagian-bagian, jadi mesin pembuat pipa mereka hanya bisa menggunakan pengisian manual. Saat itu, lembaran besi yang dikirim melalui roll akan ditekan oleh berbagai roll di dalam mesin pembuat pipa sampai lembaran besi datar bisa dibentuk menjadi lingkaran. Sementara itu, roll bertanggung jawab mengelola proses pemadatan dan pembentukan, sedangkan roda amplas menghaluskan bur permukaan, menciptakan lingkungan baik bagi proses pengelasan selanjutnya. Meskipun mesin pembuat pipa mereka kuno, tetapi pengelasan frekuensi tinggi di bagian belakang tanpa kesalahan. Seluruh proses pengelasan di sambungan berlangsung sangat cepat. Namun, untuk menghindari pipa besi yang terbentuk menjadi barang cacat, bekas las setelah pengelasan perlu diperiksa secara teliti secara manual untuk memastikan setiap pipa besi memenuhi standar penggunaan. Inilah ketelitian dari bengkel kecil di Pakistan. Saat ini, pipa besi yang telah didinginkan dengan air bersih, pipa besi sudah selesai diproduksi dan bisa digunakan dengan normal. Meskipun membuat pipa besi adalah batas kemampuan mesin pembuat pipa, itu bukan batas dari satu drum minyak. Dan tutup bawah yang terpisah secara manual sebelumnya bisa mulai diproses menjadi panci besar yang dibutuhkan. Proses pengolahan sederhana, gunakan pengungkit, besi ditekan ke cetakan. Membentuk panci besi massal dengan diameter sama, mirip ukiran kayu. Tutup drum dipilih karena bentuk bulat dan lembaran besi bawahnya lebih tebal dari badan drum. Drum minyak bekas mengeluarkan semua nilainya. Di Pakistan, mengubah barang bekas jadi berharga sangat diterapkan. Memilih tutup drum sebagai bahan baku wajan besi, bukan hanya karena bentuknya yang bulat, tetapi juga karena lembaran besi di bagian bawahnya biasanya lebih tebal dibandingkan dengan badan drum. Dengan demikian, drum minyak bekas telah mengeluarkan semua nilai yang dimilikinya. Konsep mengubah barang bekas menjadi berharga di Pakistan memang terbukti.